seriusan dia nggak mau turun nih? Mau sampai kapan dia mengurung dirinya di kamar? Udahlah, biarin aja. Kan kamu tahu sendiri, Gerald itu nggak suka lari pagi. Ya emang samanya. Kamu juga kan nggak suka lari pagi kan? Kok jadi aku yang kena? Kan lagi bahas Gerald, kenapa aku juga yang kena? Ya emang iya kan? Kamu, Gerald, Katian, samanya. Udahlah, Hara. Maklumin aja. Udah settingannya dari sana mereka bertiga. Padahal mereka itu bukan saudara kandung. Nah, iya kan? Dan contoh lainnya, mereka itu paling benci makan makanan pedas. Mereka itu mirip banget. Heran deh. Karena kita udah pemanasan, gimana kalau kita mulai lari paginya? Kita mulai lari paginya kemana ya? Gimana kalau ke arah pantai? Nah, boleh. Kita ke sana aja, Kak. Wih, kayaknya seru nih. Tapi kalau pagi anginnya nggak kenceng kan? Kenapa emang? Aku takut banget rambut aku berantakan nanti. Wah, ya juga tuh. Loh, Yohan. Sebentar, diam dulu. Tapi mau... Jangan dilepas, pakai topi aku. Hah? Kalau pakai topi, rambut kamu nggak akan berantakan. Jadi, jangan dilepas topinya. Iya. Makasih, Yohan. Pekaknya suami aku. Iya. Ya udah, kita mulai lari paginya, yuk. Oke, ayo. Nanti kalau kamu ngerasa capek, bilang sama aku. Jangan dipaksain. Paham? Kalau kamu rasa capek, minta gendong sama kamu. Nasib. Iya, boleh. Yeay. Yakin gue marah dia sama gue? Udah 2 hari loh. Chat dan panggilan gue nggak digubris sama sekali sama dia. Dan juga telepon lewat V dan si Ca pun dia nggak mau ngomong sama gue. Ini gara-gara gue debat sama kakek waktu itu. Coba aja waktu itu gue debat sama kakek nggak sampai tengah malam. Pasti gue nggak bakal telat video call dia. Dan dia nggak bakal marah ke gue kayak sekarang. Zea, nama siapa itu? Oh, itu. Nama calon istrinya Gerald. Matamu calon istri. Calon istri kamu itu Zoe. Zea kakek, bukan Zoe. Calon istri kamu itu Zoe, bukan Zea. Orang pengennya Zea bukan Zoe. Zoe, Namanya Zea kakek. Zoe, Zea. Zoe. Zea. Sumpah keras kepala banget si kakek. Nurunin siapa sih dia? Daripada itu. Zea. Kangen banget gue. Jadi mama dan papa kamu masih ada di Shanghai? Sekarang enggak, Kek. Sekarang lagi perjalanan pulang ke Guangzhou. Syukur deh. Kalau gitu bisa bahas tentang perjodohan secepatnya. Nah iya, Kek. Kata mama dan papa, mau bahas tentang perjodohan secepatnya. Kayaknya nanti malam mama dan papa mau kesini deh. Mau bahas tentang perjodohan secepatnya. Wah seriusan, malam ini senang banget loh kakek dengerinnya. Haha. Tunggu dulu. Malam ini, apa nggak terlalu kecepatan buat bahas tentang perjodohan? Apa kamu yakin? Ya nggak apa-apa dong, Nek. Makin cepat kan makin baik. Kenapa harus lama-lama? Nah benar tuh kata calon menantumu. Aduh, Kek. Kok Kak kira lama banget ya bangunnya? Kenapa nggak minta dibangunin lagi sih sama pembantu di sana? Hei, kalian semua di sana. Daripada diem aja di sana, salah satu dari kalian bangunin Kak Gerald, Kek. Kakek dan nenek itu, gaji kalian gak cuma buat diri aja di sana ya. Udah sana bangunin Kak Gerald. Maaf Nona, tapi kami tidak bisa. Karena Tuan Muda Gerald sangat benci kalau tidurnya diganggu. Jadi kami tidak pernah membangunkan Tuan Muda. Ngejawab lo ya. Bilang aja ada gue calon istrinya datang ke sini. Gampang kan? Apa-apaan anak ini? Sekarang. Tapi Nona, dari dulu emang tugas kami bukan membangunkan Tuan Muda Gerald. Attitude-nya buruk sekali. Padahal belum punya status apapun di rumah ini. Tapi dia udah seenaknya kayak begini. Zoe, sabar ya. Nanti Please juga minta kita dia bakal aktifin turun kok. ponselnya. Gila gue lama-lama kayak begini. Paksa dia buat aktifin ponselnya, Kak. Ya udah kalau gitu gue tutup teleponnya.
Sial, rasa mau ngamuk gue. Nah, gue akhirnya. gimana coba? Shit. Dan Turun ini juga lagi. dia. Kenapa Faye sama si Cha nggak bisa dihubungin loh? Gerald, kamu kenapa? Ini loh, Nek. 2 hari belakangan ini bad mood banget tau gak Gerald, Nek? Hei Gerald, coba lihat siapa yang datang. Ih, kamu Kak Girau ya? Ih, sumpah ganteng banget. Anjir auranya. Siapa lagi nih cewek? Ih, mau difoto sama aslinya sama-sama ganteng deh. Gantengnya calon suami aku. Lu boleh nggak? Calon suami. Ya nggak apa-apa. Jangan-jangan kalau dia. peluk aja nggak apa-apa. Renal, Aduh, kalau dilihat-lihat kalian kelihatan cocok juga ya. Fuck. Gue harus gimana sekarang? Oh ya, Kek. Daripada tunangan dulu, mendingan langsung nikah aja juga nggak apa-apa kok, Kek. Zoe sama sekali nggak keberatan kok, Kek. Wah, boleh. Nanti kita bahas sama kedua orang tua kamu ya. Hahaha. Kek. Ada tamu ya? dia siapa? Entahlah. Tamunya kakek ya? Loh. Kalian? Sejak kapan? Baru aja masuk. Gerald, Ya, siapa wanita itu? itu. Nggak usah ngomong. Ngeliat ekspresi lo aja gue udah tahu siapa dia. Oh, nggak salah lagi. Pasti kamu Kak Yohan kan? Kenalin, aku Zoe. Calon istrinya Kak Giral. Iya nggak, Kak Giral sayang? Siapa yang lo panggil sayang, ha? Lagian juga siapa yang mau nikah sama lo? Gak akan ada pernikahan di antara gue dan lo. Camkan itu. Lucu banget sih calon suami aku. Kamu bilang nggak akan ada pernikahan di antara kita berdua. Masa iya sih? Gue udah punya calon istri ya. Gak pernah terpikirkan gue bakal nikahin lo ya. Apalagi punya istri 2. Wah. Benar-benar playboy ya. Sesuai sama kata-kata kakek. Gue tegaskan kalau sekali lagi ya, gue gak bakal mau nikah sama lo. Aduh, tapi gimana ya? Orang kata kakek kita mau menikah. Tapi kan itu kata kakek, bukan kata gue yang mau nikah sama lo. Kalau gue nya aja bersikeras gak mau nikah sama lo bisa apa? Tapi kata kakek. Ya itu kan kata kakek. Kan gue yang nikah, bukan kakek yang mau nikah. Dan perlu lo tahu, calon istri gue itu lebih cantik dari lo. Meski dia polos, tapi dia lebih menggoda dari lo. Apa? Lebih cantik dan menggoda dari gue? Ya bener aja. Gue sama sekali nggak percaya. Jadi makin kangen berat gue sama dia. Aduh, biasanya jam-jam segini kalau di penthouse dia itu bangunin gue lagi tidur. Bikinin gue sarapan. Selalu masakin masakan kesukaan gue. Iya, gue hampir lupa ngomong ini ke lo. Kalau gue sama calon istri gue itu tinggal bareng di penthouse. Tinggal barengan satu penthouse. Sekarang apa lagi? Lo mau ngomong apa? Kehabisan kata-kata kan lo? Ngebahas tentang Zia. Apa emang dia semarah itu sama gue? Sampai dia gak aktifin ponselnya?
terpikirkan sedikit pun kalau gue bakal menyusul Kak Gerald ke Guangzhou. Benar-benar mengejutkan, mengingat 2 hari lalu Katian yang datang ke penthouse saat itu. Siapa ya? Siapa ya? Udah malam begini loh. Dari gue aja yang buka pintunya. Kok Kak Gerald belum nelpon juga ya? Entah kenapa rasanya gue lagi gak mau ngomong sama Kak Gerald. Gue masih kepikiran tentang surat yang dikasih sama orang asing itu. Duh, gue kenapa sih? Kenapa gue gak mau ngobrol dan ketemu sama Kak Gerald? Iya, sabar woi. Sebentar, ini mau gue buka pintunya. Loh, kakaknya Faye? Lah kak, sorry ganggu kalian malam-malam. Kak Tian? Ada hal penting yang mau gue sampaikan ke Zia, dan juga hal penting yang mau gue tanyain ke Zia. Zea? Iya. Sekarang bocahnya di mana? Zea lagi ada di ruang makan. Dia lagi tunggu Kak Gerald buat telepon dia. Ayo, kakak masuk aja dulu. Zia, Kak Tian? ayo kita bicara. Ada hal penting yang ingin gue tanyain dan juga kasih tahu ke lo. Kita bicara di luar. Iya. Coba kasih tunjuk ke gue surat-surat yang lo dapat dari orang asing itu. Kok kakak bisa tahu? Gue... Jadi benar, lo dapat beberapa surat dari orang asing? Padahal kan gue nggak cerita apapun ke Faye dan Sicha, ataupun ke Fanya dan juga Reta. Bagaimana Katian bisa tahu? Sebelum itu kakak tahu dari mana? Nanti bakal gue kasih tahu gue tahu dari siapa. Sekarang yang lebih penting lo cerita dulu ke gue dan kasih tunjuk dulu ke gue surat-surat itu. Secara detail, lo ceritain semuanya ke gue. Iya kak. Ya udah, kita duduk di sana. Tapi surat itu tertulis dengan bahasa Italia. Perlu ditranslate. Gak perlu, gue bisa bahasa Italia. Sampai tertulis jelas nama lengkapnya Zia. Kayaknya lo belum kasih tahu apapun ke Gerald tentang surat ini kan? Karena bocah itu masih tenang-tenang aja sekarang. Belum. Niatnya malam ini mau gue kasih tahu ke Kak Gerald tentang surat itu. Enggak, jangan sampai dia tahu tentang surat-surat ini. Jangan lo kasih tahu apapun tentang surat ini ke Gerald. Apa? Gak boleh. Tapi kenapa? Gue harus kasih tahu karena ini tentang Felicia, Om dan Tante. Gerald itu baru sembuh dari traumanya. Apa lo berniat buat Gerald trauma lagi, ha? Apa lo tahu seberapa tersiksanya Gerald 8 bulan belakangan ini dengan traumanya? Karena traumanya itu, Gerald selalu berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Gue yang bilang kayak gini, karena gue gak mau Gerald dihantui dengan traumanya lagi. Gue tanya, lo sayang kan sama Gerald? Kalau lo gak sayang sama Gerald, lo kasih tahu aja tentang surat ini ke dia. Gak bakal gue kasih tahu. Bagus. Begitulah pembicaraan gue dengan Katian 2 hari yang lalu. Entah kenapa gue merasa kalau Katian tahu sesuatu, tapi Katian memilih buat diam gak kasih tahu apapun ke gue. Apa jangan-jangan Katian tahu siapa orang asing itu? Langsung tahu aja nih kak. Iya nih, barang keluaran terbaru. Bagus gak? Bagus. Oh, Zea kok nggak turun ya? Sicha, Zea itu ketiduran atau gimana? Kok dia belum turun ya? Loh, iya ya. Ya, foto dari surat-suratnya udah gue kirim kan. Coba lo baca Dia aja. ternyata ngelamun ya. Zea. Hey. Zea. Kita udah sampai loh.
Ayo turun. Zea. Hei. Wah, bener-bener ngelamun ya. Mikirin apa sih? Kita udah sampai loh. Iya kah? Apa jangan-jangan lo sakit ya? Dari tadi cuma diem aja. Enggak kok. Cuma kepikiran aja. Nervous soalnya. Oh, gue kira lo sakit. Syukur deh kalau begitu. Enggak kok. Gue nggak sakit. Gue ngerasa nervous aja. Syukur deh kalau begitu. Ya udah ayo turun. Yang keheran kalau dia begitu. Secara tiba-tiba, dia diundang nenek untuk datang ke rumah utama keluarga. Dan juga, gue mau nyampein pesan ini ke lo, dari Johan. Pesan apa? Sebelumnya, tentang lo yang tinggal bareng sama Gerald di penthouse. Bukan lagi sebuah rahasia di rumah utama keluarga, karena Gerald udah menceritakan tentang lo ke nenek. Apa? Hal itu ngebuat nenek jadi penasaran sama lo. Jadi kata Johan, nenek mengundang lo untuk datang ke rumah utama keluarga. Padahal Johan susah payah sembunyiin tentang lo dari kakek dan nenek. Tapi karena ulahnya Gerald, kakek dan nenek jadi tahu tentang lo. Jadi, 2 hari mendatang, lo ikut gue, Sicha, dan Faye ke Guangzhou. Ya, padahal Johan udah susah payah sembunyikan identitas dia dengan rapat-rapat dari kakek. Tapi karena ulahnya Gerald, Murung banget itu anak. Tentang Gerald aku juga nggak tahu harus berbuat apa. Aku bingung deh sama kakek kalian. Kenapa sih kakek kalian itu terobsesi banget sama perjodohan? Lalu sekarang alasannya apa? Apa karena saham? Kakek menjodohkan Zoe dengan Gerald. Lagi dan lagi. Pernikahan karena bisnis. Menurutmu siapa yang akan menang? Kalau mau membatalkan sebuah perjodohan, kuncinya ada di nenek. Tian, Faye, dan Sicha sudah dalam penerbangan. Dan juga satu orang tamu yang nenek undang. Aku jadi penasaran saat Gerald lihat tamunya nenek. Di mana Zia yang juga ikut terbang ke Guangzhou. Apa? Kamu gak salah ngomong kan? Temunya nenek itu Zia. Gerald yang selalu ngebahas tentang Zia ke nenek. Itu ngebuat nenek jadi penasaran sama Zia. Ya jadi nenek pengen ketemu sama Zia. Astaga. Kalau Zia datang ke sini, kira-kira gimana ya? Apa semua akan baik-baik aja? Kamu gak perlu khawatir. Zia akan baik-baik aja selagi ada Gerald kan? Iya juga sih. sekarang gue harus apa? Apa gue harus kabur aja ya? Tapi kalau gue kabur, kesepakatan gue sama Kak Johan berimbas kepada Zia. Oh shit, merinding gue. Ganteng banget. Kalau gue tetap diam di sini, bisa-bisa dipaksa menikah gue besok. Tapi kalau gue kabur, gimana dengan Zia? Aduh, gue harus minta bantuan siapa coba? Gue tahu. Ya gampang aja. Kalau lo nggak mau ngebantuin gue tinggal pulang ke Indonesia dan langsung nikahin Zia tanpa babi bu. Yang bilang gak mau ngebantuin lo siapa, ha? Lagian juga punya kepercayaan diri dari mana sih lo, ha? Emangnya Zia mau dinikahin sama lo sekarang, ha? Mau pasti dia. Obses ya lo. Jangan bikin keadaan makin runyam ya. Gue
Gue tahu lo cinta sama Zea, tapi Tapi apa? apa lo gak mikirin Zea ke depannya, Gerald? Atara, gue itu punya segalanya. Masa depan lo aja nggak hancur kan setelah menikah sama Kayohan? Begitu pula dengan Zea yang bakal nikah sama gue nanti. Gue bakal bantu lo. Tapi satu hal yang perlu lo ingat. Jangan karena lo punya segalanya, lo bisa berbuat seenaknya sama Zea. Jangan pernah paksa dia untuk mengikuti kemauan lo. Apa kelihatan sebrengsek itu ke gue? Ya, menurut lo aja. Jahat juga ya mulut lo. Gue masih mampu menahan batas ya. Gue pegang omongan lo. Dan juga awas aja lo paksa-paksa Zea. Paksa apa sih? Yang ada juga gue yang pasrah dia apa-apain sama Zea. Pasrah ya. Gue jadi kepikiran sesuatu. Pasrah demi Zea ya. Gue punya ide nih. Ide? Nanti malam lo stay di kamar lo ya. Gue bakal kasih sesuatu buat lo. Kepikiran ide apa lagi ini anak? Terserahlah, gue percayain semuanya ke lo. Aman. Atara, kamu mau kemana? Kamu mau ngapain ke kamar Gerald? Dan juga, itu bawa apa? Mau nganterin ini buat Gerald. Buat Gerald? Apa itu? Ada deh. Kamu lihat aja nanti. Ya udah, aku anterin ini dulu ke Gerald ya. Kalau udah selesai aku kasihin, langsung turun ke aku. Tentang Zea, belum ada kabar apapun dari Kaptian. Apa gue pulang aja ya? Pikiran gue sama sekali nggak tenang. Padahal di saat-saat seperti ini, gue butuh dia buat dengerin keluh kesah gue di sini. Gue butuh dia. Gue juga ingin dengar suara dia. Itu pasti membuat gue jauh lebih baik. Oh. Hah? Oh. Ini apaan? Isi dari dalam paper bag itu adalah ide yang gue omongin tadi siang ke lo. Jadi yang gue mau lo pakai itu nanti. Pakai. Hah? Wah, shit. Apaan ini anjir? Wah. Ada gila-gilanya juga ya Allah. Mau ditaruh di mana muka gue kalau gue pakai ini? Udahlah, nggak apa-apa. Sekali seumur hidup lo. Emangnya lo nggak mau pertunangannya batal? Ya mau lah. Tapi sumpah demi apapun gue ogah pakainya. Apalagi harus acting. Ih, banyak cincongnya lo. Tinggal pakai aja. Dan juga lo itu harus acting. Percaya deh sama gue. Pasti rencana gue itu berhasil. Kalau lo nggak mau pakai, ya udah sih gue nggak maksa. Iya. Ya udah gue pakai. Actingnya juga jangan lupa. Semakin lo memperdalam peran lo, gue yakin mereka bakal ilfil liat lo. Nah, coba lo pikirin dari sekarang. Lo mau acting kayak gimana nanti? Oh, fuck. Udah gak usah murung begitu. Nenek punya kejutan buat lo. Lo pasti bakal seneng banget liat kejutan dari nenek.
Ah, kejutan apa? Ya, benar juga. Daripada itu mendingan langsung dinikahin aja ya mereka berdua. Nah, setuju itu. Daripada pertunangan langsung nikahin aja mereka berdua. Gimana sekarang kita pikirin tanggal pernikahan mereka berdua itu kapan? Pak, gimana kalau minggu depan? Johan, Minggu depan? sumpah demi apapun, aku gak kebayang jika Gerald benar-benar nikah sama dia. Ngebayanginnya aja merinding. Gak usah kamu bayangin. Gerald pasti gak bakal mau nikah sama dia. Aura antagonisnya kelihatan banget. Mau itu mamanya dan juga anaknya. Malangnya nasib plural. Ih, Dan greget juga ya, banget Kek, sumpah. gue mau acara pernikahannya itu mewah banget. Gimana nih, Kek? Bisa nggak? Bisa dong. Kamu ini bicara apa sih? Ya pasti bisa lah. Ya juga. Ya harus bisa dong. Masa nggak bisa sih? By the way, ini Kak Gira kemana? Kok nggak turun-turun sih? Sabar ya. Aduh, maaf ya lama. Wah, udah rame aja nih. Aduh, wajar aja ya lama, karena lagi milihin outfit yang cocok yang mana. Aduh, kok pada ngeliatin begitu sih? Jadi malu deh. Ih, udah dong, jangan ngeliatin. Aduh, malu deh. Astaga. Oh, aku paham. Outfitnya bagus ya. Muda. Kok suaranya kayak aneh ya? Hah? Jadi nggak? Nggak jadi sekarang deh, udah malam. Lo gak usah mikirin apapun. Gak usah nervous. Biasa aja, oke? Oh, iya Kak. Tenangin diri lo. Yaudah, yuk masuk. Gak usah takut ya. Astaga, Gira, apa-apaan kamu? Aduh, apa sih, Kek? Jangan teriak-teriak Wanda. begitu loh. Malu ada tamu. Oh ya, Kek. Gimana outfitnya, Giral? Cocok gak? Suka deh. Hmm. Ada Zoe ternyata. Hai Zoe. Ketemu lagi ya kita. Astaga, ada aja gebrakannya cucu satu ini ya. Kakek jangan marah-marah Ini dari dong. pandangan kakek. Masuk ke kamar, sekarang. Jadi yang kamu bilang lihat aja nanti maksudnya ini. Udah kakek bilang masuk sana ke kamar. Ya ampun, merinding kakek lihat kamu ya. Ada aja gebrakan Datang kamu ya. tepat waktu. Coba kita lihat gimana reaksi mereka berdua. Oh my god. Kak Gira, Kan? dia ngapain begitu deh? Ih, geli banget sumpah. Anjir, si Ja, Fei, Kak Tian, dan Zia. Oh, shit. Ditawain gue. What the fuck? Shit. Malu-maluin. Apa? Mau suruh gue turun lagi? Ogah ya? Ini gue Kak.
Suaranya Zia. Masuk. Jadi Kak Yohan yang suruh lo datang ke sini karena nenek yang minta. Iya. Begitulah. Tiba-tiba banget ya. Pasti kakak kaget kenapa gue tiba-tiba ada di sini. Maaf. Keingatan yang tadi. Tadi kakak ngapain sih? Tiba-tiba datang lo kesini tanpa kasih kabar gue. Kenapa semua pesan dan telepon gue nggak lo gubris, ha? Apa lo tahu gue hampir gila karena itu? Apa menurut lo itu lucu, ha? Apa jangan-jangan lo udah gak cinta lagi sama gue, ha? Jawab pertanyaan gue sekarang, Ziara.